sebagai pembicara 3, kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Nurahan sebagai pembicara 2, kemudian di sebelahnya lagi ada Kamil Hermansyah sebagai pembicara kelas 1. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan argumentasi kami terkait dengan mosi yang kami pilih, yaitu rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Kepada Kamil Hermansyah, silakan. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan argumentasi saya, yaitu rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah digitalisasi museum. Ini termasuk pembentukan tur virtual, digitalisasi koleksi, dan pengembangan aplikasi interaktif yang memungkinkan pengunjung untuk terlibat langsung dengan konten museum. Sebagai contoh, kita bisa mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengunjung untuk menghidupkan kembali momen Sumpah Pemuda melalui augmented reality. Dengan teknologi ini, Museum Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga menjadi platform interaktif yang menghubungkan pengunjung dengan peristiwa bersejarah secara lebih mendalam dan personal. Terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa pengembangan program edukasi yang menarik dan berkolaborasi dengan komunitas juga sangat penting. Misalnya, museum bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan kunjungan museum sebagai bagian dari referensi mata pelajaran sejarah. Contohnya, museum dapat menyelenggarakan tur edukasi khusus bagi siswa dengan narasi yang disesuaikan dengan pelajaran sejarah mereka, atau mengadakan kompetisi esai yang bertema Sumpah Pemuda dan hasil karyanya dapat dipamerkan di museum. Nah, selain itu, sebelum bisa mengadakan lokakarya seni dan budaya, diskusi panel tentang sejarah pergerakan pemuda, dan acara-acara komunitas seperti pementasan teater atau pembacaan puisi yang relevan dengan semangat Sumpah Pemuda. Misalnya, lokakarya membuat poster digital yang bertema nasionalisme, atau diskusi terbuka dengan tokoh-tokoh sejarah atau budayawan yang dapat menjadi kegiatan yang menarik dan mendidik. Mengundang para pemuda untuk berpartisipasi dalam pembuatan konten atau kegiatan museum juga bisa menjadi cara efektif untuk membuat museum lebih inklusif dan relevan bagi generasi muda di era digital ini. Kerjasama dengan konten kreator adalah langkah strategis yang bisa ditempuh. Konten kreator memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan sejarah dan budaya dengan cara menarik dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas, terutama generasi milenial dan Gen Z. Contohnya, museum dapat berkolaborasi dengan vlogger sejarah atau influencer budaya untuk membuat video tur museum atau mengadakan kampanye media sosial yang bertema nasionalisme dengan melibatkan konten kreator untuk mempromosikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dengan kolaborasi ini, museum bisa mendapatkan exposure lebih besar di platform digital yang membuatnya lebih dikenal dan menarik bagi para pengunjung. Nah, kolaborasi dengan komunitas lokal dan konten kreator akan memberikan warna baru pada museum dan membuatnya lebih menarik bagi para pengunjung. Terima kasih. Pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda yang mengadopsi pendekatan teknologi dan kreatif akan membantu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Saya sepakat dengan pendapat yang telah disampaikan dan ingin menambahkan pentingnya pemanfaatan media sosial dan branding yang kuat. Contohnya seperti konten kreator di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, seperti yang sudah dikatakan anggota tim saya sebelumnya. Dengan demikian, museum dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga warisan sejarah dan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 3 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan kebudayaan, termasuk museum, sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Salah satu contoh alasan mengapa museum di luar negeri lebih mudah dikenal, contohnya seperti Vatikan City. Museum tersebut dikenal karena adanya promosi di platform sosial media. Oleh karena itu, orang-orang mengenal Museum Vatikan karena reputasinya yang global sebagai pusat seni dan sejarah serta pengaruh besar gereja Katolik. Oleh karena itu, media, panduan wisata, pendidikan, dan internet juga berperan penting dalam mempopulerkannya, ditambah kemunculan dalam budaya populer. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari argumentasi tim kami. Baik, saya akan menyimpulkan argumentasi terkait tema yang kami pilih, bahwa kita sebagai generasi muda harus mengedepankan dan ikut serta dalam pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda sebagai pelestarian sejarah dan budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, media,
Media, panduan wisata, pendidikan, dan internet juga berperan penting dalam mempopulerkannya. Baiklah, sekian argumen dari delegasi A. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.